Selamat malam pemirsa. Pesta demokrasi telah mencapai puncaknya yang dalam ikhtiarnya cukup menguras energi bangsa. Meski meninggalkan banyak catatan kritis dan pelajaran bagi masa depan demokrasi di negeri ini, kini rakyat telah menentukan siapa pemimpin dan wakilnya dari tingkat pusat hingga daerah. Bersama saya Afiani Malik, inilah Panggung Demokrasi, catatan di penghujung tahun politik. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Saya tidak bermaksud membuat Anda menjadi sedikit salah. Menunjukkan sumber tidak berbohong. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Psikologi pemilih yang sudah lelah, proses kandidasi yang tidak terlalu ketat, maka kemudian bisa jadi ini membuat orang menganggap Pilkada 2024 ini justru menjadi anomali atau titik balik lain dibanding Pileg dan Pilpres sebelumnya. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Yang menang lusuh, apalagi yang kalah. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Dari awal tahun 2024, suhu politik di Republik ini sudah memanas. Arena kontestasi Pilpres yang sudah berlangsung sejak tahun 2023 berlanjut masuk masa kampanye dan tahapan debat paslon. Berbagai cara demi meraih suara hati rakyat dilegalkan, tentu saja selama itu sesuai dengan aturan. Namun Pilpres yang saat itu diikuti 3 pasangan calon, yakni Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Masih belum ada suara dominan yang menyiratkan pemilu berjalan 1 putaran atau 2 putaran. Dan justru jumlah swing voters yang masih cukup tinggi. Jadi baru 43% yang sudah memutuskan. Ada 57% yang bisa berubah? Bukan hanya bisa berubah, yang 28,7 tadi termasuk ya, itu yang memang belum menentukan pilihan. Dan ada yang belum, yang masih bisa berubah. Nah kalau kita lihat dari seperti ini dan dari data-data yang disampaikan itu, memang harus jujur. Untuk putaran hanya 1 putaran berat. Berat buat jujur saja. Kubu Prabowo Gibran. Iya, buat siapa saja. Karena kenapa? Tidak ada dasar yang sudah bisa memutuskan bahwa itu 1 putaran. Kita harus berangkat dari data supaya acuannya jelas ya. Nah,
Saya berbeda dengan Bung Eriko. Saya izinkan pakai survei indikator. Ya. Tadi beliau kan pakai Kompas, ya saya pakai indikator. Ya. Kalau datanya indikator, maka yang belum memutuskan tidak menjawab itu tinggal 5% saja. Oh, dikit sekali? Ya, 5%? dikit sekali, 5% saja. Oke. Yang kedua, surveinya Prabowo Gibran 45%, kemudian dua calon yang lain sekitar 20%. Survei itu bisa dilihat sebagai still foto, jadi potret sesaat, cekrek pada hari ini, tapi bisa juga dilihat sebagai sebuah film, sebuah tren gitu. Kalau patokannya adalah still foto atau gambar diam, maka memang belum 50%. Karena tadi kan 45, sementara 50% plus 1 itu ya belum, 45 bukan 50. Yeah. Dan kalau melihat angka berdasarkan kriteria atau kacamata still foto, maka ini belum satu putaran. Oke. Tetapi kalau melihatnya sebagai film atau tren, maka sesungguhnya kalau kita lihat dari surveinya indikator dan beberapa sumber yang lain, sesungguhnya perkembangan suara calon ini beda-beda nih. Prabowo Gibran itu naik dari Oktober sekitar 35, November 40, kemudian awal Desember itu 45. Artinya sekitar 5% naik setiap bulan, dan kalau itu terjadi maka pada Januari ya dia akan tembus angka 50%. Ya, pada saat Mas Gibran join Pak Prabowo, itu sebetulnya kalau dari matematika dasar tuh Prabowo plus Jokowi kan itu kan. Mestinya cepat 100% tuh. Ya kalau kita diskon karena anaknya presiden kan. Jadi Prabowo dan Gibran jadinya kita diskon 20-30%, harusnya 70% cepat nih. Di awal tuh saya perkirakan begitu. Rupanya rakyat tapi hari punya, ini angkanya nggak nyampe sana. Ya, rakyat punya daya kritis juga untuk melihat lagi bahwa yang dipilih ini bukan Jokowi, tapi Gibran. Di tengah gegap gempita masa kampanye Pilpres, isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mencuat setelah sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang menamakan diri mereka sebagai petisi 100 penegak daulat rakyat mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Tuntutan itu buntut dari dugaan pelanggaran konstitusional yang dilakukan Jokowi. Di antaranya adalah nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi dan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga, mekanisme politik di DPR itu mengalami kebuntuan. Kemudian ada peristiwa tokoh-tokoh oposisi bertemu dengan Menko Polhukam yang sama-sama cemas terhadap situasi jelang pemilihan presiden. Maka harus disimpulkan bahwa isu pemakzulan ini menjadi sensitif karena lembaga-lembaga yang mesti bekerja menampung hak rakyat di dalam penggunaan konstitusi ini menjadi mandek, dan kemudian ini mengalir di luar kebiasaan hukum tata negara di sistem yang ada. Oleh sebab itu, menurut saya, apapun pro kontra yang hari ini terjadi, baik yang semakin banyak mendukung pemakzulan maupun menolak ya istana memobilisasi opini untuk menolak pemakzulan, saya menyampaikan terima kasih karena terjadi sosialisasi. Karena ini sama dengan peristiwa tahun 98 jelang jatuhnya Soeharto. Orang semua kemudian menemukan satu kata yang disebut reformasi. Kata pemakzulan ini menyatukan semua orang, baik pro maupun kontra. Yang menyaksikan berdiri menentang pemakzulan adalah Presiden Jokowi dan keluarganya. Jadi pemakzulan telah memasuki orbit gerakan moral yang tidak peduli dengan kajian-kajian hukum tata negara, yang tidak ada peduli dengan pendapat Jimli, Yusril dan lain-lain, karena rakyat sudah muak dengan elit. Sementara tanpa diduga, gelombang petisi para intelektual kampus terjadi dan terus bergulir. Para guru besar, rektor, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa serempak menyatakan sikap sebagai bentuk keprihatinan terhadap jalannya demokrasi saat ini. Mereka menilai penyelenggara negara telah melakukan berbagai tindakan menyimpang demi menang dalam kontestasi pemilu 5 tahunan. Di sisi lain, pihak istana justru mengatakan bahwa para akademisi yang menyuarakan keprihatinan itu adalah partisan. Kita sudah mengamati gitu. Bahkan saya pernah menulis di Republika itu bulan Desember perlunya katakanlah pemilu yang jurdil gitu ya. Tadi saya lihat tayangan ya ketika pihak istana ya cerita bahwa kita ini katakanlah sebagai partisan atau mungkin barangkala ikut-ikutan gitu. Sehingga rasanya kami dari perguruan tinggi kalau misalkan
katakanlah dianggap itu adalah partisan, ikut-ikutan katakanlah paslon tertentu, rasanya pasti tersinggung gitu. Saya kok seperti itu gitu ya, istilahnya menganggap atau menduga atau mungkin suuzon lah gitu ya, terhadap ini. Kalau misalkan suuzon ini terhadap akademik atau katakanlah guru besar gitu ya, apa jadinya negara gitu. Prakteknya sejak Gibran disodorkan melalui pamannya itu udah penanda pertama bahwa kebusukan sedang dipersiapkan tuh. Something rotten in Denmark itu dalam lakon-lakon Shakespeare misalnya. Jadi kita mencium bau itu. Nah, ciuman itu yang kemudian masih ingin ditahan oleh universitas itu. Profesor-profesor udah kita mungkin bisa cari wangian yang lain. Tapi lama-lama busuknya nggak ketahan kan. Tapi hari ini nggak ada wangian lain. Ternyata bau busuk aja. Betul, itu betul-betul. Kalau kita mau kasih nama apa presiden ya, Presiden Soeharto bikin hal yang sama, tapi dia sadar belakangan tuh. Jadi kita sebut Soeharto adalah bekas presiden Indonesia. SBY bekas presiden Indonesia. Jokowi masih presiden, tapi dia jadi presiden bekas karena udah bau busuk itu. Lalu apa yang bisa dilakukan sejauh ini, termasuk juga suara dari kampus, guru besar, termasuk rekan-rekan mahasiswa menyuarakan ini? Akankah itu terdengar? Akankah itu diserap sesuai dengan harapan? Didengar. Ini gak bakal didengar? Moral itu selalu sifatnya to be or not to be itu. Konfrontasi moral bakal terjadi. Nggak akan ada moderator di situ. Menyusul gelombang aksi para akademisi beberapa waktu usai pemungutan suara, kubu paslon Ganjar Mahfud mendorong DPR untuk menggunakan hak angket sebagai jurus jitu membongkar adanya dugaan kecurangan pemilu. Ini serius hak angket yang mau digulirin? Serius, so far so good. Saya juga tadi siang baru menghadiri rapat di mana memang kita juru bicara walaupun juga narasumber dari PDI Perjuangan memang ditugaskan untuk menyampaikan bahwa memang ini suatu hal yang serius akan kita gulirkan. Oke, urgensinya apa sih? Kalau tadi kita dengarkan banyak kayak nggak urgent lah dan sudahlah. Ada yang melihat ini kan cuma langkah-langkah pihak yang kalah. Tadi Afiani juga menyatakan kan tujuannya apa sih? Ujungnya apa sih? Ujungnya cuma satu sebenarnya, mencari kebenaran. Ya, kebenaran dari apa sih? Kebenaran dari dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat dan hawa yang berkembang di masyarakat yang dicerminkan dari statement-statement tokoh-tokoh budayawan maupun guru besar, bahkan Uskup Agung pernah menyampaikan juga bahwa ada semacam disinyalir adanya abuse of power dari kekuasaan dari pemerintah dalam melaksanakan undang-undang, dalam menjalankan apa yang kita sebut pesta demokrasi kita. Ngomongin hak angket nih Bang, kita ngomongin satu kanal hak angket. Gerindra positioningnya gimana? Oh belum. Karena jangankan Gerindra, PDI Perjuangan pun belum mempunyai sikap resmi terhadap hak angket. Sikap resmi itu apa? Satu tanda tangan. Ya, satu tanda tangan pun belum ada yang disampaikan oleh rekan-rekan PDI Perjuangan. Jadi masih wacana ngelihatnya? Ya ini pasti wacana. Sebab kalau bukan wacana, walaupun ini reses, kan harusnya sudah ada. Kan nggak menghalangi, bikin draft dulu apa, judulnya apa, hak angket, dasarnya apa namanya, proposalnya namanya itu proposalnya apa, begini. Ini nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Jadi kalau dibilang gertak, sejauh ini memang baru gertak. Oke. Hasil Pilpres yang diumumkan KPU pada 20 Maret berujung ke meja MK. Sidang yang digelar selama 7 kali bahkan sempat menghadirkan beberapa menteri di kabinet Jokowi akhirnya memutuskan bahwa menolak untuk seluruhnya permohonan kubu 01 dan 03 dan menandakan Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden. Dan tanpa basa-basi, rekonsiliasi untuk melangkah membangun kembali kebersamaan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun langsung menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai lain di luar koalisi Indonesia Maju. Kala itu, Nasdem menjadi partai pertama yang disambangi oleh Prabowo. Saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem.
Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 menandai tongkat estafet kepemimpinan negeri akan segera berganti. Sementara itu, jelang transisi menuju ke pemerintahan baru, Presiden Jokowi mampu menjaga stabilitas politik. Beberapa langkah transisi yang dilakukan berjalan mulus dan harmonis. Bahkan dikatakan transisi terbaik sepanjang sejarah. Rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga setelah dilantik Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada tanpa ada jeda. Ketika transisi tengah disiapkan, Prabowo terus menggencarkan safari politiknya. Partai-partai yang sempat menjadi kompetitor saat Pilpres memberikan sinyal positif untuk bergabung. Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Mas Gerindanya sudah cetok melo-melo. Barang cetok melo-melo masih ditanya. Namun, upaya Presiden terpilih Prabowo untuk merangkul semua elit politik mendapatkan tantangan dari internal koalisi. Bahkan ada yang mengatakan jangan sampai rekan koalisi rasa oposisi. Hingga akhirnya muncul gagasan Presidential Club yang diharapkan bisa menjadi jembatan. Istilah Presidential Club itu saya sampaikan ketika saya banyak menjelaskan terkait dengan upaya Pak Prabowo membangun silaturahim dengan semua tokoh bangsa, terutama dengan presiden kita, presiden ke-7, ke-6, dan ke-5. Ya. Nah, upaya itu dilakukan Pak Prabowo sebagai upaya melanjutkan dua hal yang menjadi concern Pak Prabowo. Pertama adalah keberlanjutan. Kan visi utama yang selalu disampaikan Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan. Yeah. Hari ini misalnya salah satu media menyebutkan istilah cancel culture. Jangan sampai kemudian proses pembangunan kita itu mengalami cancel culture. Kalau Pertamina bilang mulai dari nol, nah itu tidak boleh terjadi. Sebenarnya istilah presidensial Club itu tidak merujuk Presidential Club misalnya di beberapa negara, tetapi istilah itu muncul terkait dengan upaya menjaga silaturahim. Di saat Prabowo Subianto terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, publik dikejutkan dengan pernyataan Prabowo yang menyindir pihak yang tidak mau diajak bekerja sama untuk jangan mengganggu. Kira memang setiap pernyataan elit di negara ini itu tidak pernah terlepas dari konteks politik ya. Konteks politik betul apa yang disampaikan oleh Bang Habib ini mungkin adalah satu yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ya. Tapi kalau kita membaca resultante pembicaraan publik, kelompok-kelompok netizen per hari ini, statement itu kan sebenarnya specifically dialamatkan kepada Ganjar Pranowo dan PDIP. Kenapa? Bagaimana Anda bisa menebak bahwa itu spesifik diarahkan ke Ganjar dan PDIP? Habis ini tanggapan dari Mas Ciko ya. Itu pembicaraan netizen ya. Itu pembicaraan di ruang publik. Kenapa? Karena per hari ini satu-satunya orang yang menyatakan siap jadi oposisi baru Ganjar, bukan yang lain. Ya. Artinya apa? Di tengah upaya mempertemukan Prabowo Subianto dengan Megawati, tapi tiba-tiba Ganjar siap jadi oposisi, bukan tidak mungkin statement itu dimaknai semacam itu oleh publik. Gangguan. Bahwa ini semacam upaya bahwa
Gerindra pun ingin mengajak pihak-pihak yang kalah dalam politik, PDIP dalam konteks ini. Kok tiba-tiba ada yang bilang jadi oposisi, ini khawatir akan justru kontraproduktif dengan bagaimana upaya untuk merangkul pihak yang lain. Nah, kenapa saya sebut PDIP? Pembicaraan-pembicaraan publik juga mengarah kepada itu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Harus saya sampaikan, per hari Bukan ini berarti itu yang iman. benar, gitu loh. Iya betul. Nggak Per bisa hari di-judgment ini itu satu-satunya makna gitu loh. betul Bang Habib. Per Netizen hari berapa, ini siapa publik netizen itu ya? memaknai bahwa iman politik PDIP itu ada kecenderungan Bukan ingin berada di luar kesalahan kekuasaan. Anda itu Apalagi menjudgment bahwa PDIP itu selalu satu-satunya, agresif, ya. selalu nyerang dan selalu menuduh bahwa Pendapat pemilu di publik adalah 2024 itu sebagaimana penuh yang dengan Anda sampaikan. kecurangan-kecurangan. Mas Adi, salah nggak publik Anda menerka atau menduga mengasumsikan ke kok, sana? nggak bisa judgement semua publik sependapat dengan Anda kok. Betul, betul. Benar. Saya kan membaca Ya. komentar-komentar publik, Iya, banyak statement-statement publik. apa itu pun variatif kok pasti. Makanya kalau saya melihat secara umum, tentu di spektrum yang lain ini pernyataan normatif, Ya, salah satu pernyataan pendapat yang boleh, biasa, tapi tidak bisa dan tidak bisa di-judgment bahwa itu ditafsirkan secara satu-satunya liar. makna. Tapi karena memang bagi saya, karena tidak lama setelah itu kan Ganjar yang siap bicara bahwa akan jadi Pasti. oposisi. Namanya Tak lama komunikasi setelah kan itu begitu. satu-satunya orang yang memberikan statement yang keras adalah Ganjar. Bener nggak itu pesannya buat Ganjar? Mas Habib, sebelum saya tanya pendapat Mas Demokrasi Ciko. kita memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk Pak Adi Prayitno untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kita tidak boleh mengklaim publik sekehendak kita bahwa publik 100% sama dengan kita. Kita persilahkan rakyat nanti menilai. Oke. Dan hingga akhirnya pada 20 Oktober Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pemerintahan baru punya tradisi baru, di mana sejumlah menteri dan wakil menteri yang dipilih diberikan pembekalan bertajuk Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, yang bertujuan untuk menyinergikan visi serta arah pembangunan Indonesia ke depan demi memenuhi harapan rakyat. Bermaksud membuat Anda militer sedikit salah. Bukan itu. Dan lebih inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada kita semua. Usai perhelatan Pilpres yang melelahkan, energi publik kembali terkuras akibat akrobat politik jelang pilkada. Pasca Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Putusan itu dinilai memberikan karpet merah bagi putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang saat itu belum genap berusia 30 tahun untuk bisa mulus mengikuti kompetisi di pilkada. Sebuah partai yang kalah kemarin dengan hadirnya Mas Kaisang di kontestasi politik pilkada. Nah, kemudian dikait-kaitkanlah dengan putusan MA terkait perubahan frasa ya, yang tadinya umur 30 sekarang dilantik saat umur 30. Sebetulnya ini kan keputusan yang sebetulnya ya bisa dikatakan sebuah kemenangan anak-anak muda dalam merespon keputusan ini, malah menjadi sebuah momok atau ketakutan. Toh pertandingan itu nanti juga
mekanisme kan mekanisme pemilu, lantas diserahkan ke rakyat, kenapa harus ditakutkan? Atau jangan-jangan memang sudah tidak punya kemampuan untuk memenangkan kontestasi ke depan. Kita kan punya hak anak muda secara konstitusi. Kenapa harus dibatasi? Kalau dibilang manipulatif, abuse of power dan sebagainya, manipulatifnya di mana, gitu loh. Justru saya melihat ada semacam paranoid ketakutan para politisi tua ini dengan hadirnya anak muda. Ya, pertama dengan segala hormat ke teman-teman di Partai Garuda ya. Tapi kalau menggunakan perasaan Partai Garuda memang sudah tidak tepat lagi. Karena perasaan yang sama kan juga pernah disampaikan ketika putusan 90 ya. Ini soal anak muda dan segala macamnya. Padahal faktanya yang menggunakan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi cuma satu orang di muka bumi ini. Nggak ada calon presiden yang lain gitu ya. Cuman yang namanya Mas Gibran. Nah hari ini ketika bicara perasaan soal anak muda itu kembali terulang, ya kita akan merasakan deja vu-nya ya. Semua prosesnya hampir mirip, hanya institusi yang dipakai berbeda. Karena tidak mungkin lagi Mahkamah Konstitusi karena sudah terlanjur jelek namanya kan gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan ini bukan soal anak muda. Ini bukan karena ingin menghalang-halangi anak muda. Tapi memang di dalam pemilu itu ada pembatasan-pembatasan yang disepakati bersama oleh peserta pemilu. Kalau sudah sepakat ya udah jalankan. Dan perlu diingat bahwa di dunia, di dalam sistem pemilu itu, ada yang dikenal dengan partial principles namanya. Partial principles itu adalah cerita pelarangan mengubah aturan main pemilu di saat pemilu sudah dekat. Karena kalau mengubah-ubah sudah dekat, pasti saja ada kepentingannya. Di tengah dinamika perdebatan soal putusan MA dan aturan main pilkada serentak, sorot mata publik tertuju ke Jakarta. Beragam spekulasi terkait siapa calon yang akan bertarung serta manuver zigzag parpol menjadi magnet tersendiri bagi publik. Meski Jakarta bakal kehilangan status ibu kota, tapi tak bisa dipungkiri Jakarta masih menjadi barometer politik nasional. Nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat kembali mencuat dalam bursa calon Gubernur Jakarta. Namun semakin dekat masa pendaftaran calon, manuver politik membentuk koalisi menjadi semakin dinamis. Hingga akhirnya koalisi Jumbo Kim Plus beranggotakan 14 partai politik mendeklarasikan mengusung Ridwan Kamil Suswono sebagai paslon di Pilgub Jakarta. Sempat akan diusung oleh PDIP di Jakarta, namun akhirnya batal. PDIP memilih meminang kadernya sendiri, Pramono Rano. Hingga detik-detik akhir tahapan pendaftaran, nama Anies masih diperbincangkan. Kali ini tawaran datang untuk Anies maju di Pilkada Jawa Barat. Akan tetapi hingga pendaftaran paslon ditutup, nama Anies tidak kunjung terdaftar di Pilkada manapun. Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Terakhir kan mengandalkan PKS dan PDI Perjuangan, dan PKS kemudian mengusulkan nama lain gitu. Walaupun ya usulan ini kan sebelumnya nih, kan ada desas-desus. Katanya supaya tidak mencalonkan Anies Baswedan, PKS ditawarkan kursi menteri. Kemudian ada wakil gubernur, kemudian ada logistik juga. Nah tapi kan sekarang pertanyaannya, ini Anies Baswedan mau dihidupin nggak kartunya? Kalau kartunya dihidupin, ya kan harus ada tujuan khusus nih buat rezim. Drama Anies memang menjadi perhatian tersendiri. Di sisi lain, Partai Besutan Megawati, PDIP, tengah cemas tidak bisa ikut mengusung calon di Pilgub Jakarta karena terganjal aturan perolehan kursi. Saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan.
dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kimplos. Hingga pada 20 Agustus, MK mengejutkan publik dengan mengeluarkan putusan yang meringankan syarat minimal perolehan suara parpol untuk mengusung calon di pilkada. Namun, putusan MK yang menjadi angin segar demokrasi dan wujud dari harapan rakyat nyatanya tidak disambut baik oleh para wakil rakyat. Selang 2 hari pasca MK mengeluarkan putusan itu, Balik DPR RI menggelar rapat untuk mengakali undang-undang pilkada yang tidak sesuai dengan keputusan MK. Rakyat tersentak. Penolakan mereka memenuhi ruang media sosial dengan pesan darurat. Secara spontan, rakyat marah dan turun ke jalan. DPR dan KPU ya berupaya keras untuk meyakinkan publik untuk mematuhi putusan 60/70. Publik tidak melihat bahwa ini persoalan bukan soal sekedar patuh pada putusan MK belaka. Ya. Tapi ada hasrat politik luar biasa tinggi dari dinastinya Presiden Joko Widodo yang itu mempengaruhi betul oleh publik bahwa ini belum bisa diselesaikan. Dan saya yakin ini belum terselesaikan untuk ini, beberapa dan demo hari ini belum akan selesai. Besok sudah pendaftaran. Bagi saya tidak cukup garansi perkataan dari seorang Bang Doli ya bahwa harusnya siapa? Ini ada orangnya di sebelah nih Mas. Harusnya siapa? Garansinya siapa? Bang Doli kan meyakinkan bahwa ya pegang nama saya akan menjalankan putusan 60/70, bukan itu. Orang bukan soal percaya atau tidak percaya Doli Kurnia. Orang bicara soal percaya atau tidak percaya keluarga Presiden Joko Widodo. Dan publik sudah tidak percaya dengan keluarga ini, dan inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Betapa marahnya orang, kita tidak melihat ada respon minta maaf dari keluarga ini. Keluarga ini seolah-olah ini bukan kerjaan tukang kayu. Dan dianggap sebagai sebuah proses demokrasi biasa gitu ya, kan? Itu tidak sehatnya. Pak Presiden selalu ingin tampil terlihat baik-baik saja, tidak melakukan berbagai manuver politik. Padahal kita semua tahu ini atas perintah dan keinginan Presiden. Itu yang ditanyakan kepada saya, apa jaminan bahwa PKPU ini akan kemudian mengakomodir dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi 60/70. Saya bilang ya garansinya saya, karena saya yang memimpin rapat konsinyering, saya yang memimpin rapat konsultasi di RDP di DPR itu. Dan memang kami udah koordinasi ya. Saya waktu itu sudah bilang juga dari pertama tanggal 20 ya, saya kan normatif saja. Bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding gitu. Dan kalau misalnya tidak ada upaya politik atau upaya hukum lain, ya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ikuti saja. Dan itu berkonsekuensi dengan perubahan pada peraturan teknis berikutnya. KPU maupun Bawaslu. Nah, kalau Pak KPU dan Bawaslu mau merubah peraturan, itu harus konsultasi dulu ke Komisi 2 bersama dengan pemerintah. Ya kami menjalankan itu saja. Nah, cuman kemarin karena saya lihat eskalatif, situasinya semakin eskalatif gitu ya. Bahwa semua orang mendesak, atau kemudian waktu itu orang bersangka juga masih ada negative thinking. Ini kalau nggak diputusin cepat nanti ada manuver, kemudian muncul lagi ada keliruan kemarin, surat dari KPU yang di situ tulisannya ada putusan Mahkamah MA gitu ya. MA, betul, nah, yang itu masih semakin memicu lagi orang ini. itu. Saya bilang udah deh kita percepat aja. Jadi saya insya Allah alhamdulillah sudah memenuhi janji saya. Saya menggaransi dan kemudian memang sudah putus. Sekarang sudah lahir PKPU nomor 10 2004 namanya. Ya, tentang pencalonan. Dan mengakomodir apa yang diinginkan oleh tuntutan publik hari ini. Jadi saya menggaransi sampai pada saat memang PKPU itu jadi, dan sudah jadi sekarang. Dengan segala dramanya, Pilkada 2024 akhirnya selesai juga. Setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Pilkada Jakarta kembali menjadi magnet.
Pramono Rano berhasil menang 1 putaran melawan Ridwan Kamil Suswono yang didukung koalisi besar. Sementara di Jawa Tengah, kandang banteng berhasil ditaklukkan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Kejutan juga terjadi di Banten. Keunggulan pasangan Andra Soni Dimyati atas Airin Ade Sumardi dinilai sebagai bentuk keberhasilan menyudahi praktik politik dinasti. Iya betul, jadi kejutan terbesar pemilu kada serentak kali ini adalah tumbangnya Airin ya. Dan kita tahu dinasti Atut sudah lama menguasai Provinsi Banten. Kali ini tumbang bukan hanya di tingkat Provinsi Banten tetapi juga di Kabupaten Serang kan. Andika Hazrumi kalah juga oleh Ibu Ratu ya di Kabupaten Serang. Nah pertanyaannya mengapa kan begitu? Ya. Dugaan saya sedekat apapun survei dengan hari H, itu kan ada variabel-variabel yang bisa mengubah keadaan. Entah itu variabel yang berkaitan dengan mobilisasi, entah itu variabel yang berkaitan dengan mungkin calonnya underestimate terhadap lawan. Atau blunder gitu ya? Atau blunder, mungkin variabel yang berkaitan dengan dukungan partai. Jangan lupa Pak Andra Soni dengan Pak Dimyati didukung solid ya oleh partai-partai di belakang pemerintah kecuali Golkar. Golkar kan bagaimanapun Airin adalah kadernya. Ini Golkar agak berbeda nih di Banten ya. Agak berbeda. Ya, bersama Golkar Airin, sama PDIP. Mas Pras sama nih ya. di Banten. Khusus Banten ya. Tapi lagi-lagi variabel-variabel itu yang menurut saya menjelaskan mengapa terjadi perubahan. Tetapi lagi-lagi jawaban saya mungkin kurang bisa konklusif menjelaskan soal why-nya. Mungkin Afi kalau mau mengerjakan S2, S3 bisa itu menggarap mengapa Banten terjadi perubahan. Dan itu bisa menghasilkan minimal 10 disertasi gitu, untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi perubahan itu. Pilkada serentak 2024 nyatanya menghasilkan partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini menjadi sorotan dan evaluasi banyak pihak. Ada yang berpendapat rendahnya partisipasi akibat kejenuhan masyarakat atas kontestasi yang bertubi-tubi. Ada pula yang mengatakan ini bentuk kritik rakyat terhadap para elit politik yang menyuguhkan pilihan tak menarik dan tak mewakili aspirasi publik. Di Indonesia ini kita tidak punya instrumen terukur untuk membuat klasifikasi soal protes voting. Orang yang protes atau kecewa terhadap sebuah proses pemilihan yang bisa ada ukurannya spesifik. Kalau di beberapa negara itu mereka punya yang disebut dengan none of the above misalnya atau nota. Seperti kolom kosong lah kalau di calon tunggal. Kalau di calon tunggal kan jelas tidak setuju dengan calon ada kolom kosong. Di Indonesia itu tidak ada. Sehingga ada yang mencampur adukannya dengan pemilih yang tidak pergi ke TPS. Jadi dalam fenomena Jakarta, angka partisipasi itu sebenarnya 57,5%. Nah, angka yang tadi angka golput yang disebut 46% tadi itu sebenarnya kombinasi antara pemilih yang tidak datang ke TPS ditambah dengan suara tidak sah. Nah, dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS itu ada beberapa penyebab. Pertama karena mereka memang apatis. Ya tidak peduli. Cuek sama politik gitu ya. Bukan hanya itu, mereka capek, jenuh, bosen dari mulai bulan Februari 2024 narasinya politik terus. Dari 2023 bahkan ya. Bahkan 2022 ya, ketika dimulainya Juni tahapan pemilu. Capek, jenuh, ya sudah untuk apa berpartisipasi kan sudah pilpresnya. Apalagi narasi para calonnya sama. Menduplikasi, mereplikasi kekuatan elit politik nasional. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu di-underline. Pertama adalah kerja KPU itu adalah mensosialisasikan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih. Agar pemilih tahu cara menggunakan hak pilihnya, kapan hari H pemungutan suaranya, itu dilakukan dalam beberapa segmentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Tapi soal bagaimana visi misi program kerja, profil citra diri si pasangan calon itu adalah kerja-kerja kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon baik tingkatan gubernur atau wali kota dan bupati. Dengan tingkat kemudian pemilih atau golput yang bisa dikatakan tinggi ini, antusiasmenya juga sepertinya kurang dibandingkan dengan Pilpres. KPU merasa gagal menyelenggarakan pilkada minimal meningkatkan angka partisipasi pemilihnya, Mbak Betty? Secara konsepsi KPU adalah penyelenggara, berapapun tingkat partisipasi yang keluar dari produk apakah pemilu ataupun
pilkada kali ini tentu akan kita terima, dan kemudian siapapun berapapun dari hasil yang sudah ditampilkan, baik dari rekap berjenjang dari TPS ke PPK sampai dengan KPN Kota dan KPU Provinsi, itu yang menjadi hasil mau tak mau, suka tak suka akan kita terima. Nah, kalau kita bicara soal jeda waktu yang dekat ini juga, Vi, saya harus bela ini KPU, Bawaslu dan kawan-kawan. Itu membuat penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia itu capeknya minta ampun. Karena beberapa tahapan beririsan. Nah, karena itu Komisi 2 DPR RI mengagendakan revisi terhadap undang-undang ini ke depan. Mungkin salah satu isunya kita harus pikirkan. Keserentakannya masih kita pertahankan, tetapi jadwal dan jedanya mungkin harus kita pikirkan. Ada bahkan wacana untuk ternyata pilkada serentak sudah tidak terlalu hemat arah asalnya, efisiensi anggaran juga enggak, malah kemudian tidak menghasilkan calon-calon atau bahkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Tanggapan Mas Lutfi? Narasi itu boleh, tapi bagi saya konstitusi adalah acuan. Jadi tidak ada ruang untuk pilkada. Pasal 18 di dalam konstitusi kita menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis itulah yang harus menjadi acuan kita. Boleh langsung, boleh tidak langsung, yang penting kita sepakat bahwa demokrasi di Republik ini tidak boleh legitimasinya tergerus oleh satu sistem pemilihan yang kita pilih. Tak berhenti di situ, jelang tutup tahun politik, evaluasi penyelenggaraan pilkada terus bergulir. Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar melontarkan wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana itu sontak memantik respon publik. Ada yang sepakat, namun banyak juga yang tidak sependapat karena bisa mengancam kedaulatan rakyat. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Semangat Pak Prabowo kemarin itu kan semangat efisiensi. Beliau melihat bahwa sistem partai politik ini begitu mahal, buang-buang anggaran, dan semangat efisiensi ini beliau mengusulkan ya untuk menjadi bahan diskusi kita semua agar ini bisa dibahas. Apakah memang sistem pemilihan langsung ini apakah kita harus pertahankan atau tidak? Karena anggaran puluhan triliun begitu besar itu kan bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Mulai untuk makan siang bergizi gratis, ya memperbaiki sekolah, rumah sakit, swasembada pangan, memperbaiki irigasi dan kepentingan pembangunan lainnya. Itu wacana. Dan itu disampaikan Pak Prabowo kan secara terbuka, bukan di belakang layar. Di acara di depan ketua umum partai politik yang ada di acara HUT Partai Golkar. Harapannya ini bisa didiskusikan secara demokratis dan sesuai dengan koridor UUD 1945. Ya, ini kan penyakit bangsa kita ya. Penyakit yang sudah endemik di kita. Satu, suka dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Dulu kita semua dikontrol negara, pemilu asal-asalan, lalu berubah demokratis. Sekarang kita mau balik lagi nih ke ujung, ya kan? Ini penyakit yang kedua nih, penyakit undur-undur atau poco-poco. Nggak maju-maju gitu? Nggak maju-maju, karena maju 1-2 langkah, mundur 1 langkah, kan gitu nih. Kalau yang saya dengar, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, presiden kita, ini kan gugatannya terutama pada sisi mahalnya ongkos pemilu. Pemilu itu kan batu bata peradaban sipil kita, kalau menurut saya. Jadi pasti ada ongkosnya.
Dan itu menurut saya wajar dikeluarkan oleh negara. Tapi kan mari kita periksa argumen yang kemudian keluar tentang mahalnya biaya. Tadi satu kita harus sepakat dulu, demokrasi itu ada harganya. Ya toh? Itu sangat penting bagi kita. Lalu kemudian apakah dengan DPRD tidak mahal? Let's check the fact gitu loh. Katakan 40 orang anggota DPRD. Untuk menang lu harus punya dukungan minimal 22. Ya. Lu kalikan 2 miliar berapa? Ya. 44 miliar. Itu baru anggota DPRD-nya. Belum pengurus provinsinya, belum DPP partainya. Jadi nggak otomatis jadi lebih murah dong Bang Deddy? Nggak juga gitu, nggak ada jaminan. Tidak ada Tetapi jaminan. bahayanya, nih, saya tadi dari jalan kemari mencatat 6 bahaya dengan pemilih memindahkan kedaulatan rakyat itu ke tangan segelintir elit di legislatif. Pertama, ini pekerjaan yang sia-sia karena kita pasti akan kembali menghadapi. Dulu kenapa kita pindah? Iya. Kan sering pemilihan bupati, wali kota ada foto terus dapat minta, ya kan, yang menang. Ini kan problem. Orang kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Yang kedua, ini kan cuma memindahkan nih dari rakyat jelata yang memang sekarang lagi dari ke ruang publik ke ruang yang lebih privat lah gitu ya. Iya, money politiknya masih ada. Ya, lalu yang kedua tadi yang saya sebut, rakyat tidak punya sense of belonging tuh sama orang-orang yang dipilih. Lu gak kenal, jangan-jangan cuma lahir habis itu merantau, terus ada uang, ya mencalonlah di situ, dia belilah itu anggota-anggota dewan. Paling berbahaya nih. Yaitu? Ini kalau kita ngalamin di pilpres dan di pilkada, mulai dari PJ, aparat penegak hukum, ya, dinas, lalu lurah, RT, kepala desa bisa dimobilisasi oleh kekuasaan. Apalagi kalau dipilih DPRD, 20 sprindik selesai itu barang. Bahaya itu barang. Baik. Perjuangan menegakkan demokrasi, mewujudkan keadilan dan kesetaraan, menegakkan etika dan keadaban harus terus berjalan. Pencapaian demokrasi yang diperoleh dari keringat, air mata, dan darah saat reformasi sejatinya tidak boleh dikerdilkan hanya karena urusan menang kalah dalam kontestasi elektoral. Figur bisa menang, bisa juga kalah. Tetapi demokrasi harus tetap hidup dan tak boleh mati. Karena harga demokrasi teramat mahal untuk dipertaruhkan. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.